Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Judi Rangga Setiawan Wiasna dengan NIM F1E22243 R001, yang dimana di sini saya akan membawakan materi tentang osi layar dan fungsinya pada mata kuliah Sistem Komunikasi. Nah, konsep layar opsi atau Open System Interconnection, pengertian dan sejarah layar OSI. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Nah, standar ini kemudian dikembangkan untuk industri komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Nah, model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI referensi model for open networking adalah sebuah model in arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan ISO atau International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. Nah, OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang disebut dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer system. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, OSI layer ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelum data tersebut harus melewati 7 layer dari satu terminal, mulai dari layar aplikasi sampai physical layer, kemudian sisi penerima data tersebut melewati layar physical sampai aplikasi pada saat data melewati satu layar dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima header dihilangkan sesuai dengan layernya. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirim. Nah, apa saja sih komponen penyusun 7 layar OSI? Nah, komponen penyusun 7 layar OSI terdiri dari yang pertama yaitu physical layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, keenam ada presentation layer, dan yang ketujuh ada application layer. Nah, ada dua tingkatan layer. Yang pertama low layer, yang dimana fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer yang melewati physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Nah, sedangkan yang kedua yaitu upper layer, tingkatan dari OSI layer ini merupakan intisari komunikasi data melalui jaringan aktual yang meliputi session layer, presentasi layer, dan aplikasi layer. Nah, dalam penentuan low layer dan upper layer ini, saya berpedoman pada buku Cisco CCE NA dan Jaringan Komputer, karangan Bang Iwan Savana, penerbit Informatika, cetakan kedua pada tahun 2010. Karena pada upper layer, data masih belum mengalami perubahan bentuk. Setelah memasuki layar keempat, yaitu session layer, barulah data berubah menjadi segmen-segmen. Nah, fungsi dari setiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisinya. Kita masuk pada bagian physical layer. Nah, apa sih yang dimaksud physical layer dan apa fungsinya? Nah, fungsi physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode
frekuensi nyalan, sinkronisasi, bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC, yaitu Network Interface Card, yaitu eh, salah satunya pada perangkat lunak, yaitu nol repeater, nol multiplexer, HUB atau pasif dan aktif, TDR, oscilloscope, dan amplifier. Nah, untuk protokolnya ya kita bisa lihat di sini ya. ISO 2001, SDN, RS232, dan SONET. Nah, yang kedua yaitu pada data link layer. Apa sih data link layer ini? Nah, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Nah, pada layer ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras seperti halnya MAC atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti HUB, bridge, repeater, and switch layer 2 atau switch unmanaged beroperasi. Nah, untuk spesifikasi IEEE 8002 eh, membagi layar ini menjadi dua sublayer, yaitu lapisan logikal, link control LLIC, dan lapisan media access control MIC. Nah, sublayer LLC mengatur komunikasi seperti error, notification, and flow control. Sedangkan untuk sublayer MIC mengatur pengalaman fisik yang digunakan untuk proses komunikasi antar adaptor. Nah, kemudian ada perangkat dan protokolnya, yaitu perangkatnya ada bridge, Wi-Fi card, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, network interface card, and advanced cable tester. Sedangkan untuk protokolnya bisa kita lihat di sini yaitu 802.32 CSMA atau CD Ethernet. Yang kedua ada 802.4 yaitu Token Bus, ARSCnet, dan seterusnya. Ada FDDI, HDP, CDI, dan Frame Relay. Next, network layer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan network layer? Nah, network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, yang dimana untuk membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3 atau switch manage. Nah, perangkat jaringannya yaitu ada bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, dan adventure cable tester. Next untuk protokolnya yaitu ada IP, ARP, RARP, ICMP, RIP, dan OSVP. Ada GMP, IPX, NVLink, NetWheel, OC, DDP, dan DexNet. Nah, selanjutnya ada transport layer. Transport layer ini merupakan layar transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, atau IP, yang dimana berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada layar ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Nah, analogi dari pengertian ini yaitu ada TCP atau IP. Nah, seperti orang telepon atau menekan telepon, melakukan panggilan, mengonfirmasikan panggilan, dan menyampaikan tujuan atau shift. Yang kedua ada UDP, seperti orang yang mengirim surat yang belum pasti surat sampai ke tangan orang yang dituju atau unsafe. Umumnya digunakan untuk video stream ya.
Lanjut perangkat dan protokolnya. Perangkat dan protokolnya yang pertama ada perangkat jaringan, yaitu router yang memiliki fungsi sebagai tambahan sebagai firewall. Dan yang kedua ada protokol, yang dimana protokolnya ada TCP, UDP, SPX, SCTP, IPX. Nah, lalu ada session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan sebagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Selain itu, di layar ini juga dilakukan resolusi nama. Protokolnya tuh apa aja sih? Protokolnya ada NetBIOS, NMPPS, MileSlots, RPC, X-Windows, dan NFS. NVS. Nah, selanjutnya ada presentation layer yang dimana berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berbeda dalam layar ini adalah perangkat lunak redirector atau redditor software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell semacam virtual network computation VNC atau remote desktop protocol RDP. Kemudian ada application layer-nya, yaitu di mana berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dan dengan fungsionalitas jaringan, yang benar mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan protokol yang ada di dalam layar ini adalah HTM, VTP, SMTP, dan NVST. Protokolnya yaitu ETP, TFTP atau GOOTP, SNML, Solgin, SMTP, Mamin, Finger, Telnet, NPC, EPPC, EFP, SMG, Gopher, dan HTTP. Nah, untuk perangkatnya tersendiri dalam pengaplikasian di dunia real ya ada multiplexer atau singkatan dari MUX adalah sebuah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input atau masukan yang akan diteruskan ke bagian output atau keluaran. Pemilihan input yang dimana nanti dipilih dan akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol atau kendali. Nah, baiklah, cuma demikianlah hasil dari presentasi saya mengenai Oscillator pada MK sistem komunikasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.